Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjut pembelajaran dokumentasi keperawatan. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Oke. Minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya saya lihat tugasnya sebagian besar sudah mengerjakan. Cuma saya lihat masih ada yang belum mengerjakan. Jadi tadi sudah saya kirim ke Sipen untuk mengingatkan temannya untuk yang belum mengerjakan tugasnya untuk segera mengerjakan tugasnya ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang standar dokumentasi keperawatan. Oke, saya coba share screen dulu ya. Bisa lihat screen saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, saya. Oke, ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang konsep dokumentasi keperawatan, apa itu tujuannya, apa itu manfaatnya, kemudian dimensinya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai standar dokumentasi keperawatan. Jadi apa aja sih yang harus didokumentasikan di keperawatan itu? Ya pastinya akan sesuai dengan proses keperawatan, di mana proses keperawatan itu terdiri dari pengkajian, diagnosa, kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, semuanya itu juga harus didokumentasikan dengan baik sebagai tanggung jawab dan tanggung jawab dari seorang perawat. Oke, nah dokumentasinya apa aja ini akan kita jelaskan. Kita akan menjelaskan dokumentasi pada pengkajian, dokumentasi pada diagnosa keperawatan, dokumentasi pada perencanaan, dan juga dokumentasi pada implementasi dan evaluasi. Kemudian dokumentasi pada pengkajian. Apa sih dokumentasi pada pengkajian? Dokumentasi pada pengkajian itu adalah kita mencatat terkait hasil pengkajian yang itu bisa berupa data dari pasien dan juga respon pasien. Ya, dan ini menjadi data dasar tentang klien. Jadi pengkajian ini kan hal pertama yang dilakukan oleh perawat. Nah, ini memang kita bisa melakukannya dengan wawancara, dengan inspeksi, dengan observasi, dengan palpasi, auskultasi. Jadi semua cara untuk melakukan pengkajian ini termasuk hal-hal yang nanti akan kita dokumentasikan. Jadi kita melihat terkait misalnya tekanan darah pasien berapa, kemudian kesadarannya seperti apa, kemudian respon komunikasi, pokoknya semua aspek pasien dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Tujuannya, kenapa sih kita harus melakukan dokumentasi pada pengkajian yang pastinya itu adalah dasar untuk penulisan ASKEP ya. Kita nggak bisa membuat ASKEP kalau kita nggak melakukan pengkajian. Karena kalau kita nggak punya data pengkajian, gimana kita merumuskan diagnosa gitu. Pasti kita harus melakukan pengkajian dulu. Kemudian kita mengidentifikasi kebutuhan dan respon klien terhadap masalah yang dialami. Kemudian kita juga mendapatkan data yang diperoleh klien dapat terdokumentasi dengan baik, kemudian menjadikan referensi status kesehatan, kita jadi tahu keadaan pasien saat ini seperti apa dan apa yang dibutuhkan oleh klien. Itu juga mengapa kita harus melakukan pengkajian. Dan juga kita tentunya menentukan strategi perawatan yang sesuai ya. Jadi bagaimana kita akan melakukan asuhan keperawatan itu tergantung dari pengkajian yang kita lakukan. Nah, apa aja jenis-jenis pengkajian. Jadi pengkajian ini adalah proses bukan yang hanya kita lakuin di awal ya, tapi pengkajian keperawatan ini adalah suatu proses yang terus-menerus. Gimana maksudnya terus-menerus adalah dari awal pasien masuk sampai pasien pulang tuh tetap kita melakukan terus-menerus karena proses keperawatan itu adalah proses yang ongoing proses gitu loh. Jadi nggak nanti udah sampai evaluasi terus sudah selesai, enggak gitu. Jadi pengkajian itu akan tetap dilakukan selama kita masih berinteraksi dengan pasien. Nah, jenis pengkajian itu secara umum dibagi menjadi 3. Ada yang pengkajian awal atau initial assessment. Kalau initial ini dibuat saat pasien masuk atau pertama kali ke rumah sakit.
it. Dan ini merupakan data dasar dalam pemberian ASKEL. Kemudian ada pengkajian yang ongoing, lanjutan ongoing. Nah, ini biasanya setelah kita selesai dengan pengkajian initial, kita lanjut ke pengkajian ongoing-nya ini. Dia mengembangkan data dasarnya. Kemudian dilakukan untuk melengkapi pengkajian awal dan dimasukkan ke dalam catatan perkembangan pasien atau lembar data penunjang. Nah, kemudian kita ada lagi namanya reassessment. Reassessment itu adalah pengkajian pencatatan terhadap hasil pengkajian yang didapat dari informasi selama evaluasi. Kemudian dia juga bersifat evaluasi kemajuan data terhadap masalah yang klien sudah temukan. Jenis data pengkajian itu ada dua, yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu adalah yang dinyatakan pasien ya. Jadi misalnya pasien menyatakan dia mengeluh sakit kepala, dia mengeluh mual muntah, itu adalah data subjektif. Atau bisa juga kalau pasiennya itu anak-anak ya, kan anak-anak belum bisa bicara. Nah, ibunya yang bilang, oh tadi anak saya muntah di rumah 3 kali, atau mungkin lansia yang sudah sudah pikun dibilangin misalnya, oh ini kakek ini tadi dia diare sampai 5 kali di rumah. Nah, itu ada data subjektif. Jadi keluhan sesuatu yang dinyatakan, makanya subjektif. Kalau objektif itu adalah data yang kita dapat dari hasil pemeriksaan. Contohnya kayak pemeriksaan TTV, tanda-tanda vital, kemudian hasil pemeriksaan lab, kemudian dari kita melihat pasiennya, misalnya pasien terlihat lemah, pasien terlihat misalnya dia terlihat ada misalnya tanda-tanda infeksi, ada kemerahan, ada panas. Nah, itu objektif, sesuatu yang bisa di-observe. Itu adalah data-data objektif. Oke, gimana kita memperoleh data? Kita bisa memperoleh data dengan komunikasi yang efektif. Pastinya perawat harus bisa berbicara dengan baik gitu, komunikasi dengan baik dengan pasien supaya datanya itu juga jadi lengkap. Kemudian juga observasi. Tadi kan ketika kita mewawancara pasien, kita juga melihat benar nggak nih, misalnya dia bilang saya nyeri sakit kepala banget, sakit kepala misalkan skala 0 sampai 10 gitu. Bapak sakit kepalanya skala berapa? Skala 9, tapi ternyata dia ketawa-ketawa. Nah, itu memang kita tetap nulis sesuai dengan skala yang pasien bilang, tapi kita kan menyertakan juga bahwa ternyata kayaknya pasiennya nggak seperti itu karena dia masih bisa tersenyum, bisa ketawa. Nah, itu di data observasi kita. Dan juga pastinya kita melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini bisa, yang tadi saya bilang inspeksi, dilihat, bisa di perkusi, yang kita ada ketok-ketok, dipalpasi, dan juga di auskultasi. Itu cara-cara untuk melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian, apa masalah yang sering terjadi pada saat pengumpulan data? Pertama, biasanya bisa perawat tidak mampu mengorganisir data. Jadi kan nanti kan kalian kalau lihat form pengkajian itu banyak ya. Jadi kita misalnya dari pengkajian dari kepala sampai ujung kaki gitu. Nah, tapi kita kan harus organisasikan. Misalnya ini terkait masalah nutrisi, kemudian ada yang terkait masalah eliminasi, ada yang terkait masalah reproduksi. Nah, itu harus diorganisasikan. Jadi jangan nanti ada masalah nutrisi, masalah ini, tapi nggak saling terkonek gitu loh. Jadi gimana ketika kalian mendapatkan data, datanya itu diorganisir. Kemudian ada kehilangan data juga. Mungkin kadang mahasiswa ya nulis-nulis di kertas mana, nanti jadinya udah ditanya tapi lupa gitu loh nulisnya. Ini juga bisa menjadi masalah. Kemudian ada data yang tidak relevan, adanya duplikasi data, data tidak lengkap, kegagalan dalam mengambil data dasar yang baru. Nah, ini mungkin karena komunikasinya kurang baik atau pemeriksaannya kurang baik. Kemudian dan juga interpretasi data dalam mengobservasi perilaku. Oke, nah saya stop dulu sampai sini. Sekarang saya mau tanya, ada berapa jenis data pengkajian? Ayo, ada berapa jenis data dalam pengkajian? Halo? Dua, apa aja itu, Ii? Dua. Objektif. Apa, Mega? Mega apa ini? Subjektif sama data objektif, Bu. Oke, subjektif sama objektif. Oke, kemudian apa bedanya subjektif dan objektif? Kalau subjektif
objektif itu masuk ke keluhan, Bu. Kemudian Kalau objektif itu kayak masuk ke pemeriksaan fisik, lab gitu-gitu, Bu. Oke, kemudian bagaimana cara untuk memperoleh data? Melakukan pengkajian bukan, Bu? Iya, gimana? Apa aja caranya coba? Tadi ada juga Yang lain mana nih? Mana Suci, Astri, apa Astri? Menanyakan keluhan kepada pasien, Bu. Nanyakan keluhan, terus apa lagi? Dan melihat keadaan pasien. Ya, jadi bisa melalui wawancara, bisa diinspeksi, perkusi, palpasi dan lain-lain ya. Oke, saya untuk memastikan nih, jangan nanti saya udah ngomong panjang-panjang, tahu-tahu nggak ada yang connect. Ini yang mana videonya yang lain coba? Deti, Silvi, Zahwa, Nina, Jenny, Arya, ayo. Saya ini dikit hilang lagi video mahasiswanya ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke diagnosa. Oke, wait. Oke, sudah bisa lihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah masalah-masalahnya. Nah, diagnosa. Nah, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan di kita ada beberapa referensi ya yang suka dipakai. Kita bisa pakai Nanda atau bisa juga sekarang dari PPNI sudah membuat yang SDKI. SDKI yang standar diagnosa keperawatan Indonesia. Nah, kalau dari Nanda menyatakan diagnosa keperawatan itu adalah keputusan klinik tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan yang aktual atau potensial sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan. Jadi memang diagnosa keperawatan itu kayak apa ya, perumusan masalah keperawatan di pasien gitu. Jadi dari data-data yang kita sudah ambil, kita akan merumuskan oh ini loh masalahnya di pasien, dan dari adanya masalah tersebut kita membuat perencanaan, kita membuat implementasi sampai dengan evaluasi. Nah, kemudian apa sih bedanya diagnosa keperawatan dan diagnosa medis? Pastinya berbeda ya gitu loh, karena skop keperawatan dan medis itu ada dua field yang berbeda. Nah, kalau medis itu dia fokusnya pada penyakit ya, fokusnya pada penyakit gitu. Kalau di keperawatan kita fokusnya ke respon klien. Nah, makanya kemarin kalian di semester awal itu kalian belajar kebutuhan dasar manusia, karena memang kalau di keperawatan itu kita fokusnya pada kebutuhan dasar manusia yang dari nutrisi, eliminasi, reproduksi, dan lain-lain ya gitu. Tapi kalau di medis memang dia ke penyakitnya gitu. Jadi kayak misalnya kalau contohnya nih kayak diare, kalau diagnosa medisnya kan diare memang gitu. Tapi diagnosa keperawatannya adalah gangguan keseimbangan cairan, kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, itu aja beda. Jadi memang kita harus bedakan yang mana diagnosa medis dan mana diagnosa keperawatan. Contoh lainnya juga misalnya orang-orang yang gemuk, kalau diagnosa medisnya mintanya adalah obesitas gitu. Diagnosa keperawatannya adalah kita lihat berarti oh mas saya di kebutuhan dasar terkait nutrisi. Oh berarti itu adalah gangguan kebutuhan nutrisi. Kemudian dia itu kalau mana ini gangguan kebutuhan nutrisi. Oke, gangguan kebutuhan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh. Nah, itu untuk diagnosa medis terkait dengan nutrisi. Jadi kalian dari sekarang sudah harus bisa membedakan mana yang termasuk diagnosa medis, yang mana termasuk diagnosa keperawatan. Kemudian tadi orientasi. Makanya kalau medis itu patologis, saya bilang ada sesuatu yang berhubungan dengan penyakit kalau medis itu. Tapi kalau keperawatan kita balik ke kebutuhan dasar individu. Jadi kalian harus ingat ke hierarki Maslow yang dimana kita fokusnya dari kebutuhan fisiologis dia, kemudian rasa aman nyaman, rasa dicintai, kemudian psikologis, kemudian self aktualisasi. Nah, kita keperawatan itu kita fokus pada KDM ini, kebutuhan dasar.
Kemudian diagnosa medis itu biasanya sama, mulai dari awal sampai akhir itu biasanya nggak berubah ya. Jadi misalnya kayak pasien masuk dengan tipoid, ya pulangnya juga dengan tipoid tapi sudah teratasi. Jadi tidak sering berubah. Tapi kalau diagnosa keperawatan itu bisa berubah gitu loh. Karena contohnya nih pasien misalnya dengan tadi gangguan cairan gitu, diare, gangguan cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Mungkin di hari pertama, kedua, ketiga, iya kita bisa lihat itu dia kurang. Misalnya dengan ada tanda-tanda dehidrasi, matanya cekung, turgor kulitnya jelek gitu. Tapi ketika sudah diberikan cairan dan lain-lain, nah itu bisa berubah dan nanti kita bisa bilang, oh ya udah berarti yang gangguan cairannya ini sudah teratasi, mungkin dia lebih ke pengetahuan terkait bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan cairan. Nah, itu diagnosa keperawatannya bisa berubah. Jadi mungkin tadinya yang gangguan cairan kurang dari kebutuhan tubuh, kita bisa ganti diagnosanya terkait kurang pengetahuan terkait bagaimana cara berhubungan dengan penyakitnya. Nah, itu makanya diagnosa keperawatan bisa berubah sesuai dengan keadaan klien. Kemudian kalau diagnosa medis itu juga dia mengarah pada tindakan medis yang sebagian dilimpahkan kepada perawat. Jadi kalau tindakan medis itu seperti kayak pemberian obat antibiotik itu adalah tindakan medis. Nah, tapi memang perawat membantu dalam pemberiannya, tapi itu ada tindakan kolaborasinya. Jadi bukan perawat kan ya yang ngasih obat antibiotiknya, tapi memang dari dokter karena itu terkait dengan proses pengobatannya. Kalau diagnosa keperawatan itu mengarah pada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan dan evaluasinya. Makanya nanti dalam membuat asuhan keperawatan pun saya sering mengingatkan kepada mahasiswa, kalian fokus pada tindakan mandiri perawat dulu gitu loh. Jadi kita fokus pada tindakan mandiri kita, baru ke tindakan yang kolaborasi gitu loh. Karena kita tetap aja harus fokus ke kebutuhan dasarnya dulu, karena itu adalah yang tugas dari perawat. Sedangkan tindakan kita misalnya ngasih obat dan lain-lain itu adalah fungsi kolaborasi. Nah, gimana cara untuk nulis tindakan keperawatan? Ini kita pakai contoh ya. Ini contoh yang biasanya yang paling gampang biasanya nutrisi ya. Nah, di nutrisi nih misalnya contohnya data subjektif. Kliennya mengeluh nyeri menelan karena tumor, berat badan turun dalam lebih dari 10 kilo dalam 12 bulan dan juga ada nyeri menelan. Nah, ini kan data subjektif karena ini dinyatakan, kliennya itu menyatakan dia ada nyeri menelan, dia ada penurunan berat badan. Nah, kalau data objektif ini yang kita ukur, observe, kita ukur tinggi badannya 170, BB-nya 50. Nah, dari tinggi badan ini bisa kita hitung IMT. Gimana cara ngitung IMT? Masih ingat cara ngitung IMT? Halo, gimana cara ngitung IMT? Tinggi badan dibagi tinggi badan dibagi badan. Iya, berat badan kuadrat ya. Berat badan kuadrat. Jadi ini udah saya hitung IMT-nya. Jadi ini biasanya 1,7-nya ini 170-nya dijadiin meter kan 1,7 dibagi 5 ini 17,3. Sedangkan IMT yang normal adalah antara range 18,5 sampai 22,9. Berarti kita tahu body mass index-nya atau IMT-nya kurang. Nah, dari sini berarti apa sih diagnosanya? Oh, berarti dia ada gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh karena memang ada berat badan turun, ada nyeri menelan, kemudian dia juga ada IMT yang kurang. Itu dari ini. Kemudian validasinya kita memastikan keakuratan diagnosa. Kita ukur berat badan klien, penurunan berat badannya klien. Kemudian kalau diagnosanya gimana diagnosanya? Berarti gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat ditandai dengan berat badan turun lebih dari 10 kg dalam 12 bulan. Jadi kan ini diagnosa keperawatan kita yang harus ingat adalah polanya adalah PES. Apa sih P? P itu adalah problem. Problemnya apa, masalahnya, apa yang terjadi pada pasien tersebut itu adalah problemnya.
E itu adalah etiologi itu adalah penyebabnya ya. Jadi etiologi itu penyebabnya. Jadi kan kalau di sini kan bisa dibilang intake yang tidak adekuat. Kenapa? Karena dia bilang di sini ada nyeri menelan. Jadi dia kenapa berat badannya turun? Karena dia mau makan aja sulit, karena dia untuk menelan aja sakit gitu. Makanya dia intake-nya tidak adekuat. Kemudian S, apa itu S? S itu adalah simptom. Simptom itu gejala. Jadi keadaan yang dialami oleh klien. Nah, keadaan yang dialami klien apa aja? BB-nya turun dalam 10 kg dalam 12 bulan. Kemudian ada nyeri menelan sehingga menelannya untuk tidak makan. Kemudian tinggi badannya 170 dan BB-nya 50 kg. Jadi ini adalah tanda terkait dari diagnosa ini. Jadi diagnosa keperawatan selalu mengikuti pola ini terutama untuk yang aktual ya, yang aktual. Jadi nanti kalian akan belajar diagnosa keperawatan ada yang aktual, ada juga yang resiko. Kalau yang resiko memang biasanya dia hanya problem dan etiologi. Tapi kalau dia yang aktual, dia harus ada problem, etiologi, dan juga symptoms. Nah, ini kalian jangan lupa. Pokoknya diagnosa keperawatan harus ada problem, etiologi, dan symptoms. Oke. Nah, ini tadi kategori diagnosa keperawatan. Ini saya ambil 3 ya, tapi memang ada lagi yang dia ada sindroma dan potensial. Tapi ini yang paling sering banyak dipakai kalau kalian terutama di KM biasanya di aktual dan resiko. Oke, kita discuss satu-satu. Oke, diagnosa keperawatan dia itu ada yang aktual, ada risiko, dan ada wellness. Wellness itu atau sejahtera. Kalau aktual itu dia nyata, apa yang benar-benar dialami oleh klien saat itu. Makanya harus ada unsur PES tadi, problem, etiologi, symptoms. Nah, kalau kalian nanti baca buku Nanda Niknok, ada kriteria mayor dan kriteria minor. Apa maksudnya kriteria mayor? Kriteria mayor itu adalah kriteria yang harus ada gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita bilang gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, nah itu biasanya harus ada penurunan berat badan, harus ada juga IMT-nya. Nah itu kriteria mayornya. Contohnya ini juga ada contoh. Diperoleh data klien mual muntah, diare, dan turgor jelek selama 3 hari. Nah ini berhubungan dengan diagnosa kekurangan volume cairan, berhubungan dengan kehilangan cairan secara abnormal. Nah jadi kalau kita mau ngangkat diagnosa ini, kita harus punya symptoms tanda dan gejalanya. Ada misalnya data menyatakan kliennya ada mual muntah dan diare, ada turgor kulit yang jelek selama 3 hari. Nah ini kalau misalnya ada tanda ini, makanya bisa diagnosa aktual terkait kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan secara abnormal. Oke, kemudian ada lagi diagnosa risiko. Apa sih risiko? Nah, ini masalah kesehatan nyata akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi. Karena dia masih resiko, di diagnosanya itu hanya ada problem dan etiologi. Apa maksudnya problem dan etiologi? Jadi tergantung dari tingkat keparahan masalah. Apa contohnya resiko? Misalnya resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan diare yang terus-menerus. Bisa juga kayak pasien yang post-op ya, pasien post-op, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur pembedahan gitu. Karena kan kita tahu kalau pasien sesudah dioperasi, pasti dia meningkatkan resiko infeksi ya. Nah itu juga bisa. Kemudian bisa juga pada pasien-pasien lansia, resiko jatuh berhubungan dengan lapang pandang menyempit. Nah itu juga diagnosa resiko. Jadi kalau di resiko belum ada S karena memang ini masih masalah kemudian yang mungkin terjadi kalau kita tidak mengintervensi. Kemudian ada lagi diagnosa yang ketiga adalah wellness. Nah, kalau wellness itu adalah dia itu sejahtera gitu loh. Keputusan tentang keadaan dari tingkat sejahtera tertentu ke tingkat sejahtera yang lebih tinggi. Ini biasanya untuk di diagnosa keperawatan keluarga atau komunitas ya. Kalau buat di KMB, di anak, di maternitas kita agak jarang pakai yang wellness. Nah, kemudian kalau yang di wellness itu harus ada sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang baik dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan adanya status dan fungsi yang efektif. Oke. Nah, ini contohnya gimana kita mendokumentasikan diagnosa keperawatan. Pertama kita harus tulis nama pasien, kita tulis umurnya, ruang register, kemudian tanggal ditemukan karena kan tadi sudah dibilangin kalau diagnosa keperawatan itu bisa berubah-ubah. Jadi awal masuk gangguan keseimbangan cairan, ternyata nanti pas sudah pulang tinggal pengetahuannya. Jadi tanggalnya itu pasti bisa
apa akan berubah. Kemudian ini symptoms-nya, kemudian etiologi, problems. Ini kolom yang ini bisa tergantung dari format di rumah sakit ya. Oke, sampai sini. Jadi ada berapakah jenis diagnosa keperawatan? Despita, coba Despita. Ada berapa jenis diagnosa keperawatan? Halo, Despita? Mana ini Despita? Oh, nggak kedengeran. Oke, Arya. Arya, ada berapa jenis diagnosa keperawatan? Ayo dibantu. Ayo. Arya, itu udah pakai headset juga. Mana nih? Halo? Ya, mikrofonnya nggak bisa. Gimana toh ya? Hesti, coba Hesti. Ada berapa jenis diagnosa keperawatan? Ada 3 ya, Bu. Ya, apa aja? Etiologi, masalah, symptoms. Jenis diagnosa, coba, yo. Kalau itu komponennya sayang, komponennya benar. Ada problem, etiologi, dan symptoms. Nah, kalau enggak, Arya tulis di kolom chat, coba bantuin temennya. Siapa ya? Sylvia. Diagnosa keperawatan ada berapa jenis? Ada 2 nggak, Bu? 2 apa aja? Halo? Diagnosa sama diagnosa keperawatan. Apa diagnosa apa? Diagnosa medis sama diagnosa keperawatan, Bu. Oke, diagnosa medis. Florentina ada 5. 5 apa aja nih? Kok banyak banget jadinya malah. Ayo, ada yang Fisiologis, Bu, ada 5 itu fisiologis, psikologis, sama perilaku, bukan Bu, salah antara 3 dari 5 Ibu. Oke, masih kurang tepat. Ayo, ada siapa lagi yang bisa bantu? Radisya, ayo gimana Radis? Diagnosa keperawatan tuh ada 2 bukan, Bu? 2 apa aja? Diagnosis negatif dan diagnosis positif. Oke, ya, oke. Siapa lagi ya? Coba ada berapa I? Ada berapa diagnosa keperawatan? 3. 3 apa aja? 3. Aktual, resiko, wellness, bukan, Bu? Iya benar. Jadi yang saya maksud itu tadi yang ini Neng. Diagnosa yang keperawatan itu ada 3 jenisnya ya. Jadi sebelum saya lanjut makanya saya harus mastiin kalian paham dulu nih gitu supaya jangan kebanyakan. Nah ini ya kategori diagnosa ini ada 3 ada jenisnya. Jadi ada yang aktual, resiko, dan wellness. Tadi yang aktual saya bilang kalau aktual itu ada pasti PES, problem, etiologi, dan symptoms. Kalau di resiko itu hanya ada problem dan etiologi. Dan yang ketiga ada wellness. Wellness itu berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang efektif. Tadi ada yang bilang ada ini Bu, ada 3 yang problem, etiologi, symptoms. Nah itu adalah komponen diagnosa tadi di slide sini ya. Jadi langkah untuk penyelesaian diagnosa memang kita harus ada 3-3 ini problem, etiologi, symptoms terutama pada diagnosa keperawatan yang aktual. Oke ya. Kita lanjut ya dari yang diagnosa. Oke, kemudian kita lanjut ke perencanaan keperawatan. Perencanaan itu adalah kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya, perumusan tujuan, rencana tindakan, dan penilaian asuhan keperawatan berdasarkan analisis data dan diagnosa keperawatan.
Nah, gimana cara kita membuat perencanaan? Pertama, kita identifikasi fokus keperawatan pada klien atau kelompok. Membedakan tanggung jawab perawat dengan nakes lain. Menyediakan kriteria guna penanggulangan dan evaluasi keperawatan. Menyediakan kriteria klasifikasi klien. Dan menyediakan suatu pedoman dalam penulisan. Jadi memang kita bikin perencanaan itu fungsinya itu untuk menjadi bahan kayak panduan kita dalam melakukan asuhan keperawatan ke pasien. Dan makanya di sini kita juga membedakan tanggung jawab perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, gimana kita membuat perencanaan keperawatan? Oke, sorry, ini kayaknya di slide show-nya. Oke. Wait. Nah, pertama, dalam membuat perencanaan kita harus menentukan prioritas masalah. Nah, tadi prioritas masalah, kemarin kalian sudah belajar di kebutuhan dasar, kita menggunakan hierarki Maslow. Kita lihat dulu dari kebutuhan apanya nih, kebutuhan, tadi kan ada yang bilang diagnosa yang ada fisiologis, psikologis. Nah, itu adalah hierarki Maslow. Iya, untuk menentukan prioritas kita bisa pakai hierarki Maslow. Kita lihat dulu gimana kebutuhan psikologisnya, gimana kebutuhan fisiologis, psikologis, terus rasa aman nyaman, self actualization dan lain-lain. Itu kita menentukan prioritasnya. Kemudian kita juga melihat tingkat masalahnya. Tadi berdasarkan jenis diagnosanya, apakah ini aktual ataukah ini resiko ataupun potensial. Nah, itu kita menentukan dari prioritas masalahnya. Kemudian prioritas diagnosa merupakan diagnosa keperawatan jika tidak diatasi berdampak buruk terhadap status kesehatan klien. Nah, prioritas juga kita ngelihat yang mana yang mengancam kehidupannya. Contohnya misalnya pasien ada diare, tapi diarenya masih 3 kali 4 kali sehari, tapi dia ada sesak nafas, nafasnya itu sudah sampai 40 kali per menit lah gitu. Nah, mana yang kita atasi duluan? Ya pasti kita mengatasi nafasnya dulu, karena ketika pasien tidak bernafas dengan sesak nafasnya tidak diatasi, itu bisa menimbulkan komplikasi ke masalah-masalah yang lain. Jadi kita dalam menentukan diagnosa kita lihat yang mana yang lebih mengancam kehidupan pasien gitu loh. Karena kalau sampai yang mengancam nggak kita atasi, nanti akan berakibat status kesehatannya menjadi lebih buruk. Kemudian kita harus menentukan tujuan dan kriteria hasil. Di dalam menentukan tujuan kita menggunakan kriteria SMART. Apa sih SMART? Pertama spesifik. Spesifik itu kita nggak memberikan makna ganda. Kemudian M-nya itu measurable, dapat diukur, dilihat, didengar, diraba, dirasakan, ataupun dibantu. Kemudian juga harus bisa achievable, bisa di-achieve. Kemudian reasonable, ada pertanggungjawabannya secara ilmiah, dan time, punya batasan waktu yang sesuai. Kemudian kalau kriteria hasil itu kita juga berhubungan dengan tujuan perawatan yang ditetapkan, dapat dicapai, spesifik, dapat diukur, kata-kata yang positif, ada waktu, ada penggunaan kata kerja. Hindari penggunaan kata-kata normal, baik, tetapi dituliskan hasilnya atau batas ukuran yang ditetapkan sesuai. Contoh, capillary refills kurang dari 2 detik. Jadi kan misalnya kita tahu kan CRT ya, capillary refills times. Yang bagus itu kan adalah dia itu harus kurang dari 2 detik. Pada pasien-pasien yang anemia, capillary refills times-nya itu bisa lebih dari 2 detik. Udah tahu nggak sih CRT itu apa? Ada yang tahu apa itu CRT? Capillary refills times? Nggak tahu ya? Oh ini kuku. Ini kelihatan kan kuku saya? Kalau ini nih, kalau dipencet seperti ini baliknya berapa lama? Kan kalau dipencet gini jadi warna putih kan? Nah, idealnya itu dia balik warnanya untuk jadi normal lagi kurang dari 2 detik. Kalau dia lebih dari 2 detik, berarti capillary refill times-nya itu kurang baik. Nah, itu terjadi pada pasien anemia atau mungkin kalau perempuan biasanya mungkin ketika dia sedang lagi haid ya. Nah, itu biasanya CRT-nya bisa di atas 2 detik. Nah, itu kan bisa diukur. Oh, CRT karena kan kita tinggal mencet sini, pencet bentar, kemudian kita buka. Dia lebih atau kurang dari 2 detik. Itu CRT. Jadi CRT itu adalah salah satu tanda untuk melihat perfusi jaringan ya, perfusi jaringan pada seorang pasien.
Kemudian gimana lagi apa sih kriteria tujuan yang jelas, misalnya kayak tadi nutrisi. Nutrisi kita tahu dia ada penurunan berat badan, misalnya ada apa 5 kilo dalam 1 bulan gitu. Sedangkan dia IMT-nya kan kurang, misalnya IMT-nya masih 15 atau tadi 16. Nah, itu kita bisa membuat perencanaan misalnya peningkatan berat badan pasien sebanyak 3 kilo dalam 1 bulan. Nah, itu kan bisa diukur. Jadi peningkatan berat badan 3 kilo dalam 1 bulan. Jadi ada rentang waktunya, peningkatan berat badannya bisa diukur, kemudian spesifik dan measurable dan juga realistis gitu loh. Bisa dicapai. Oke. Kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan kah? Halo, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Kayak. Ya, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini tahapan perencanaan keperawatan. Karakteristik pendokumentasian rencana tindakan perawatan pertama, dia harus ditulis oleh perawat, dilaksanakan setelah kontak pertama kali dengan pasien, disimpan dalam tempat yang mudah untuk dijangkau, dan informasi yang ada harus diperbaruin. Ini apa sih hal-hal apa saja yang harus di karakteristik dari dokumentasi rencana tindakan keperawatan. Nah, ini contoh dari form rencana tindakan keperawatan. Jadi biasanya kita ada nomor diagnosa. Tadi diagnosa itu akan diberikan nomor sesuai dengan prioritasnya. Tadi makanya saya bilang, misalnya ada pasien masuk dengan dia ada diare juga, ada sesak nafas juga, kemudian nah kalau itu ya kita harus ini kan apa namanya, kita lihat yang mana yang lebih mengancam kehidupannya. Nah, misalnya kalau yang mengancamnya ternyata terkait pola nafasnya, terkait apa sesaknya. Oh, berarti yang nomor 1 adalah sesak. Nah, kita tulis ini dia diagnosa 1. Tujuannya, misalnya tujuannya pola nafas pasien menjadi normal. Dari misalnya tadi dia 40 kali, kurang 30 kali per menit. Rencana tindakannya apa? Misalnya posisi, kemudian diberikan face mask, dan lain-lain. Ini di rasionalnya dijelaskan kan, kalau posisinya dia semivolar, itu membantu pengembangan paru, dan lain-lain. Dan juga yang pastinya nama sama paraf. Nama dan paraf ini nggak boleh lupa ya gitu. Jadi harus selalu ditulis supaya jelas siapa yang melakukan dokumentasi keperawatan. Kemudian dokumentasi implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Nah, implementasi ini ada 3 tipe implementasi. Bisa berupa kognitif. Kognitif itu kan adalah fungsi pikir. Berarti kalau kognitif itu terkait dengan pengajaran, pendidikan, dan tingkat pengetahuan klien. Kemudian kita juga membuat strategi untuk klien dengan disfungsi komunikasi, memberikan umpan baik, dan mengawasi penampilan klien dan keluarga. Kalau interpersonal, tipe implementasi interpersonal adalah koordinasi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pelayanan, menciptakan komunikasi, menetapkan jadwal personal, dan juga memberikan dukungan spiritual. Kemudian yang teknikal itu adalah seperti pemberian perawatan kebersihan kulit, melakukan aktivitas rutin keperawatan, kemudian menemukan perubahan dari data klien, organisasi respon klien, dan melakukan tindakan keperawatan yang mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Jadi ini jenis-jenis tipe implementasi. Secara umum, yang kalian harus ingat adalah kalau kognitif itu berhubungan dengan tingkat pengetahuan pasien ya, kognitif proses pikir. Kalau interpersonal itu berhubungan dengan komunikasi dan lain-lain. Kalau technical ini berhubungan dengan tindakan keperawatan yang mandiri, kolaborasi, dan rujukan.
Nah, ini jenis-jenis implementasi keperawatan. Implementasi ada yang independen, ini adalah yang mandiri. Independen atau mandiri itu adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh perawat sendiri untuk membantu klien dalam mengatasi masalah yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dia bisa contohnya itu kayak ADL ya kan, kayak memandikan pasien, mencuci rambut, apa itu kan mandiri, harus kayak oral hygiene. Nah, itu adalah ADL atau pemenuhan ADL, ada tindakan mandiri perawat. Kemudian atur positioning itu juga mandiri gitu loh, perawat yang harus tahu kalau misalnya pasiennya kayak dia itu stroke, somnolen atau misalnya soporokoma, itu kan harus diatur posisinya untuk mencegah untuk mencegah misalnya kayak luka tekan dan lain-lain. Kemudian menciptakan lingkungan yang terapeutik, pemenuhan kebutuhan psikososio spiritual, dan melakukan dokumentasi. Kalau kolaboratif, ini adalah tingkatan keperawatan yang kita bekerja sama dengan tim keperawatan atau tim kesehatan lainnya. Contohnya kayak pemberian obat. Jadi pemberian obat ini bukan tindakan mandiri perawat ya, karena kita ini harus berkolaborasi dengan dokter. Terus kemudian tindakan yang invasif juga seperti kateter urin atau NGT. Nah, ini juga adalah tindakan kolaboratif. Kalau dependent, ini yang benar-benar tergantung. Kita harus merujuk profesi lain. Contohnya seperti ahli gizi, fisioterapi, psikolog, dan sebagainya. Nih, contoh tindakannya adalah pemberian nutrisi pada klien sesuai dengan diet yang telah diberikan. Tahapan implementasi, pertama kita melakukan dari persiapan. Persiapan kita pertama menggali perasaan kita dan kita paham nih kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kita memahami rencana keperawatannya, menguasai keterampilan teknis, memahami rasional, mengetahui sumber daya yang diperlukan, memahami kode etik, memahami standar praktik, memahami efek samping, dan juga penampilan perawat harus meyakinkan. Ini di tahap persiapan. Jadi contoh nih, kalian misalnya mau ngasih obat injeksi antibiotik. Nah, kalian tuh udah harus paham terkait ini obatnya apa, sudah baca rekam mediknya, sudah tahu ini efek obatnya seperti apa, bagaimana cara pemberian obatnya. Kemudian juga kalian juga kontrak dulu dengan pasien. Ini masuk di tahap persiapan. Di pelaksanaan kita mulai komunikasi kepada pasien. Komunikasi kepada pasien, kita tanya apakah pasien paham akan tindakan yang akan dilakukan, kemudian apakah ada yang mau ditanyakan, kemudian juga kita menerapkan pengetahuan intelektual, kita membina hubungan yang saling percaya. Jadi pasiennya tuh percaya ketika kita mau ngasih obat pun dia tahu, oke, memang orang yang memberikan obat ini adalah orang yang paham dengan proses yang terjadi terkait obat tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat tindakan adalah seperti pencegahan kecelakaan, privacy, dan lain-lain. Ya, privacy dalam setiap tindakan keperawatan harus diperhatikan ya, karena jangan sampai kita tidak menghargai privacy klien. Nah, kemudian di terminasi kita harus memperhatikan respon klien. Jadi kayak misalnya kalau kita lagi memberikan obat antibiotik kan kadang itu pekat ya, itu kan ada rasa nyeri atau apa, itu kita lihat gimana pasiennya nyaman atau tidak. Kita tanya, oh ya sakit ya, kita berikan misalnya dikasih suap alkohol supaya nggak terlalu nyeri. Kemudian kita tanya misalnya kita distraksi gitu, kita tanya bisa kayak gimana keluarganya di rumah atau apa, supaya dia nggak terlalu fokus dengan pemberian obat yang menyakitkan gitu. Jadi kita kalau memberikan tindakan keperawatan jangan hanya fokus menyelesaikan tindakan, tapi gimana kita fokus gimana sih reaksi klien terhadap implementasi yang dilakukan. Kemudian kita meninjau kemampuan klien dari tindakan keperawatan yang diberikan, rapikan peralatan dan lingkungan klien, lakukan terminasi, dan lakukan pendokumentasian. Nah, ini contoh formatnya. Tadi sama, kita tulis dulu nomor diagnosanya, tanggal, jam, tindakan, dan taraf dan nama. Oke, tadi itu untuk implementasi. Jadi ada berapa jenis implementasi keperawatan? Ada 3, Bu. Ada 3, apa aja 3-nya? Ada independen, kolaboratif, sama dependen. Oke, ya apa kalau yang independen yang seperti apa? Independen yang mandiri. Ibu. Independen yang mandiri.
Oke. Nah, oke. Ini udah mulai cepet lebih connect ya. Tadi kayaknya awal-awal masih pada ngantuk ya. Oke, sekarang kita lanjut ke evaluasi ya. Evaluasi keperawatan. Apa sih evaluasi? Evaluasi itu adalah kita membandingkan secara sistematik dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada klien. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Oke. Oke, komponen evaluasi, evaluasi itu kita bisa yang kognitif sama yang afektif. Tadi kan kalau kognitif itu proses pikir, jadi gimana proses pikir pasien itu. Jadi kita kalau kognitif kita melihat aspek pengetahuannya, kemudian kita lihat lingkup evaluasi misalnya pengetahuan klien terhadap penyakit, gejala, diet, dan lain-lain. Evaluasi kognitif dapat melalui interview, recall knowledge, komprehensif, aplikasi kata, atau tes tertulis. Nah, ini contoh cara evaluasi kognitif. Kita recall misalnya, mari kita ulangi, mengapa Anda disarankan untuk makanan yang mengandung potasium sewaktu Anda minum obat diuretik? Ini adalah contoh cara recall. Jadi kalau kognitif, kita fokus ke aspek kognitifnya. Tadi misalnya pasien yang kurang pengetahuan, misalnya pasien DM gitu, dia nggak tahu nih makanan apa-apa yang menyebabkan gulanya tinggi gitu. Nah, itu kita harus nge-recall. Ibu tahu nggak makanan-makanan apa yang menyebabkan gula darahnya tinggi? Nah, itu adalah cara recall atau kita evaluasi kognitif. Kalau afektif kita adalah penilaian yang subjektif dan yang sangat sukar dievaluasi. Dia bisa merupakan penilaian emosi dalam perilaku klien, kemudian observasi secara langsung, dan feedback dari staf kesehatan yang lain. Nah, kita tahu misalnya kita menanyakan bagaimana Anda tahu glukosa darah Anda rendah. Ini bentuk evaluasi komprehensif. Kalau ini jika Anda sendirian, tiba-tiba bayi Anda tidak bernafas, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini adalah bentuk evaluasi aplikasi fakta. Tapi yang harus kalian ingat ada dua jenis evaluasi, bisa berupa kognitif yang terkait tingkat pengetahuan. Kalau yang afektif itu adalah berupa emosi pasiennya. Nah, ini jenis evaluasi, bisa evaluasi bersifat sumatif. Sumatif itu adalah evaluasi yang berjalan, itu biasanya kita menggunakan format SWOT ya, SWOT subjektif, objektif, analisa, dan planning ya. Jadi subjektifnya kita tulis pasien setelah diberikan setelah diberikan posisi semipolar dia merasa menyatakan bernafasnya kurang sesaknya. Objektifnya kita lihat pola nafasnya. Pola nafasnya tadinya 40 jadi 35 jadi agak berkurang dikit. Analisa diagnosa pola nafas ini masih aktual. Planningnya kemudian kita planningnya kolaborasi pemberian oksigen, kemudian cek lagi pola nafasnya dan lain-lain. Nah, kalau evaluasi akhir dikerjakan membandingkan antara tujuan yang akan dicapai. Bila terdapat kesenjangan di antara keduanya, mungkin semuanya dalam proses perlu ditinjau kembali agar didapat data-data masalah atau rencana yang perlu dimodifikasi. Jadi kalau formatif kita membandingkan secara keseluruhan. Jadi kan evaluasi ini kita membandingkan terkait data pengkajian dengan tujuan kita itu tercapai apa enggak gitu loh. Jadi kalau kira-kira evaluasinya ini tercapai dengan baik atau ada masalah. Nah, gimana langkah evaluasi keperawatan? Pertama, kita menentukan kriteria, kemudian kita menentukan standar dan pertanyaan evaluasi. Kemudian kita mengumpulkan data baru tentang klien, menafsirkan data tersebut, membandingkan data baru dengan standar yang berlaku, dan merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Ini langkah-langkah dari evaluasi keperawatan. Nah, kemudian gimana contoh format evaluasi keperawatan? Nah, ini pertama di kolom 1 kita nulis dulu nomor diagnosanya, tanggal, tindakan, tanda tangan tanda tangan perawat, kemudian ini ada tanggal, perkembangan, dan tanda tangan perawat. Ini formatnya biasanya akan bisa tergantung dari format yang disediakan oleh rumah sakit ya.
Oke, saya rasa itu dulu terkait standar dokumentasi keperawatan. Apakah ada pertanyaan? Halo? Jadi tadi kalau untuk evaluasi, ada berapa jenis evaluasinya? Ada dua, Bu. Ada berapa? Ada dua. Apa aja Ada tuh? dua. Kognitif, evaluasi berjalan sama evaluasi akhir. Oke. Ya, oke, ya benar ya. Jadi ada yang sumatif sama formatif ya. Kalau yang formatif itu bentuknya apa? Kalau yang formatif itu apa? Apa yang bedanya formatif sama sumatif? Halo? Apa bedanya formatif sama sumatif? Lupa ya? sumatif yang berjalan bukan, Bu? Iya, formatif yang masalah-masalah. kalau yang formatif tadi yang masih berjalan ya kan di sini. Masalah-masalah. Wait, sorry. Nih yang berjalan berjalan sumatif, yang akhir formatif. Ini kebalik ini kayaknya. Ya, karena kan ya jadi kalau yang berjalan itu yang dengan swab, kalau yang akhir itu kita membandingkan dengan tujuan yang dibuat gitu. Jadi evaluasi berjalan itu yang biasanya nanti kalian harus banyak bikin di rumah sakit ya, ini yang swab ini ya. Jadi yang gimana data subjektif, objektif, analisa dan planning dari pasien tersebut. Oke, jadi evaluasi berjalan dan evaluasi akhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ini nanti kita akan lanjut di Google Classroom. Saya akan memberikan tugas untuk kelompok ya. Jadi nanti setelah istirahat kalian bisa lanjutkan dengan tugas kelompok terkait jenis-jenis dokumentasi keperawatan ya. Jadi nanti kalian bisa lanjutkan diskusi kelompok minggu depan. Kita mulai presentasinya dan diskusi terkait jenis-jenis dokumentasi keperawatan. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Yakin? Insya Allah. Lebih prefer saya ngasih penjelasan langsung di Zoom gini atau mendingan pakai YouTube aja penjelasannya? YouTube aja, Bu. Soalnya kalau YouTube bisa diulang. Ini nanti saya record juga kok. Saya kasih link YouTube-nya. Oke, tapi nggak apa-apa. Berarti kalau di YouTube, iya, abis kadang-kadang di Zoom juga pada diem-diem aja nih ya. Ya udah. Oke, kalau gitu nanti lihat di Google Classroom-nya untuk tugas kelompoknya. Minggu depan kita lanjut dengan presentasi tugas kelompoknya. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isoma bentar lagi. Semoga selalu sehat. Dan ya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.